태연아, 이거 왼쪽도 한번 볼 수 있어? Di sini mereka juga menyamar menggunakan nama dan seragam SMA lain dengan bantuan dua rekan Jumet, dan begitu masuk, Gamin sempat bertemu dengan puluhan anggota junior geng YB, tapi karena saking banyaknya, mereka tidak menyadari kalau si Jumet juga berada di tempat tersebut. Di sini mereka kemudian melanjutkan pencariannya untuk menemukan pisau yang menjadi alat bukti kasus pembunuhan, di mana Sari memberitahu kalau Pihanul bersama beberapa petinggi geng YB berada di lantai 4 yang merupakan kantor direksi, dan kemungkinan besar pisaunya juga berada di sana. Awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala saat mereka naik menggunakan tangga darurat, sampai akhirnya pelatih senior yang biar gampang kita panggil saja Kecup yang kemarin membawa Jumet pergi, dia menyadari kalau ada seseorang yang menyusup ke atas gedung tersebut, di mana ternyata si bego yang tiba-tiba sampai atas sendirian adalah Gamin yang terpisah dari rombongan Ciu dan Jun. Untungnya Gamin masih berhasil bersembunyi di atas balkon, tapi masalahnya Kecup mengunci pintu tersebut dari dalam yang membuatnya terjebak di lantai atas. 잠겼나? Di gedung yang sama, diperlihatkan Pihanul yang sedang melakukan rapat bersama anggota junior geng YB, di mana dalam pertemuan itu, Pihanul memberikan satu tas penuh uang sebagai bayaran kepada Jumet untuk menjadi kambing hitam atas kasus pembunuhan kemarin. Terpaksa, Jumet kemudian menyatakan dengan lantang kalau dia telah menghabisi seseorang tepat di depan detektif kepolisian yang memang sengaja datang ke sana untuk menangkapnya. 제가 사람을 죽였습니다. 이건 또 뭐야? Kembali ke Ciu dan Jun yang masih berada di dalam gedung. Di sini mereka kembali mendapat masalah ketika para anggota geng YB mengetahui keberadaan mereka. Saat itulah Jun lalu meminta Ciu pergi untuk segera mencari pisau yang menjadi barang bukti, sementara dirinya akan duel melawan anggota inti geng YB tersebut. Di sini meskipun melawan anggota geng beneran, hal itu justru membuat Jun sangat bersemangat, di mana meskipun kembali dihajar, usahanya tetap tidak sia-sia karena Ciu yang sebelumnya pergi duluan telah berhasil menemukan barang bukti pisau yang mereka cari. Tapi belum sempat pergi dari sana, tiba-tiba Kecup muncul setelah mengetahui adanya beberapa penyusup, di mana hal itu memaksa Ciu untuk segera melarikan diri. Meskipun berhasil melumpuhkan salah satu anggota geng YB yang menghalanginya, tapi ketika harus berhadapan dengan Kecup yang notabene merupakan seorang senior pembimbing dari anggota geng YB, Ciu pun bisa dengan sangat mudah diatasi olehnya. 너 기절하겠다? Di tempat yang sama, Jun yang masih bertahan melawan salah seorang anggota senior lain, beruntungnya di saat-saat terakhir, dia bisa melesatkan serangan yang tidak diduga kepada senior tersebut sehingga bisa mengenainya dengan telak, meskipun dia sendiri juga harus tergeletak lemas karena kehabisan tenaga. Sementara itu, Gamin yang masih terjebak di lantai atas masih sempat-sempatnya menerima telepon dari Bu Wulan yang ingin mengoreksi buku paket miliknya. Namun karena ceroboh, buku tersebut justru jatuh dan tidak sengaja menibani anggota senior geng YB. Saat itulah dia justru tidak sengaja melihat Ciu yang telah ditangkap oleh Kecup dan akan dibawa ke suatu tempat, di mana dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu keluar dan segera menyelamatkan Ciu sebelum terlambat. Di saat kondisi mendesak itulah, Jumet tiba-tiba muncul untuk menghentikan Kecup, di mana sebelumnya dia telah dibebaskan oleh Pak Detektif setelah bersedia menceritakan fakta yang sejujurnya kalau dia bukanlah pelaku yang menghabisi seseorang tempo hari. 죽였습니다. 죄송합니다. Terlebih, dia melakukan semua itu dari awal adalah demi merawat kakeknya dan mengingat kakeknya sudah sepuh. Jika dia di penjara, entah apakah dia bisa melihat kakeknya lagi. So, dia pun kembali untuk menyelesaikan permasalahannya, dan pertama, dia harus bertanggung jawab untuk membantu Gamin dan yang lainnya karena sedari awal mereka terseret ke dalam masalah tersebut karena dirinya. Dalam posisi ini, sebenarnya Jumet sadar tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan seniornya. Namun tidak punya pilihan lain, dia tetap harus berusaha, dan meskipun telah dibantu kedua rekannya sekalipun, Kecup tetap sama sekali bukanlah lawan yang selevel dengan mereka.
Sampai di sini, sebenarnya Jiu juga sudah mulai sadar, tapi alih-alih melarikan diri dengan membawa pisaunya sebagai bukti pembunuhan, dia justru ikut terpancing dalam perkelahian itu dan meskipun begitu, mereka berempat tetap sama sekali bukanlah masalah bagi Kecup. Di tengah kondisi kritis tersebut, Gamin tiba-tiba muncul dari dalam gedung di mana ternyata dia telah menghancurkan pintu besi atap gedung yang tadinya terkunci dari dalam. Di sini dia juga membawa nunchaku yang entah dari mana dia mendapatkannya, di mana awalnya melawan seorang bocah SMK, Kecup sengaja menerima serangan Gamin untuk menakar kemampuannya yang ternyata memang lumayan. Tapi disinilah ketika Kecup mengira nunchaku yang dibawa Gamin adalah nunchaku besi yang berat, ternyata nunchaku itu hanya mainan kaleng 5.000-an yang artinya serangan tadi pure merupakan kekuatan dari Gamin sendiri yang membuat Kecup menjadi sangat bersemangat. Sampai akhirnya setelah hampir setara melawan Gamin, Kecup tetap dibuat hancur saat Gamin mengeluarkan pukulan 1 incinya. 주먹 찌르기엔 발견. Sementara itu di luar, diperlihatkan salah seorang anggota senior geng YB yang mencoba melarikan diri di mana ternyata dia adalah pelaku utama di balik kasus pembunuhan tempo hari. Saat itulah Pak Detektif yang telah mengetahui semuanya dari Jumet langsung menghadangnya. 나태만 씨가 아니라 형사겠지. Singkat cerita, beberapa hari sejak kejadian tersebut, diperlihatkan Gamin dan teman-temannya yang sedang menjalani ujian tengah semester di mana momen ini merupakan kesempatan untuk menaikkan peringkat akademik mereka. Dan alhamdulillahnya berkat kerja keras dan belajar dengan giat, saat pembagian nilai, mereka semua berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan.